Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menutup bulan Rosario pada tanggal 31 ini. Dan seperti yang biasa saya katakan kepada umat bahwa penutupan bulan Rosario atau penutupan bulan Maria itu bukan akhir dari kegiatan devosi. Hanya memang selama bulan Oktober ini kita diminta untuk berdevosi secara khusus, berdevosi dengan lebih giat kepada Bunda Maria. Ada berbagai bentuk devosi sebagaimana kita tahu, tetapi secara khusus selama bulan Oktober ini kita berdevosi kepada Bunda Maria, dan lebih khusus lagi berdevosi kepada Bunda Maria melalui doa Rosario. Dan secara sangat istimewa pula tahun ini bertepatan juga dengan bulan misi yang ke-94. Dalam salah satu tanggal di bulan Oktober ini ada Hari Raya Misi Sedunia, dan ini adalah yang ke-94. Dan Gereja Katolik di Indonesia mengisi bulan Oktober ini atau mengisi bulan Rosario ini dengan mengajak umat Katolik di seluruh Indonesia untuk berdoa Rosario yang disebut sebagai doa Rosario Misioner. Dan kini kita akan menutup bulan Rosario ini pada tanggal 31 Oktober ini. Namun justru setelah kita selama bulan Oktober ini secara aktif dan secara sangat khusus mengambil bagian dalam kegiatan devosi, maka diharapkan bahwa setelah bulan Oktober ini kegiatan devosi kita terus berlangsung. Kita berdoa Rosario bukan hanya pada bulan Oktober atau bulan Mei, tapi kita diharapkan menjadikan kegiatan devosi ini sebagai bentuk dari kegiatan, salah satu bentuk dari kegiatan rohani kita yang menjadi kebiasaan baik, menjadi bakti baik dalam kehidupan kita sebagai orang beriman Katolik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita menutup bulan Rosario ini, saya mau mengajak kita untuk bicara sedikit tentang devosi kepada Bunda Maria. Mungkin kita berpikir bahwa hanya Rosario adalah salah satu bentuk devosi kepada Bunda Maria. Sesungguhnya ada beberapa devosi kepada Bunda Maria yang sangat populer di dalam Gereja Katolik, dan baiklah kalau kita mengambil kesempatan ini untuk membicarakan, membahas tentang devosi-devosi kepada Bunda Maria ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya membahas bentuk-bentuk devosi kepada Bunda Maria, saya pertama-tama mau mengatakan atau menjelaskan sedikit kepada kita tentang apa yang dimaksudkan dengan devosi. Devosi berasal dari bahasa Latin devotio. Devotio artinya bakti atau perbuatan bakti, perbuatan kasih, perbuatan yang didorong oleh kasih yang penuh bakti. Jadi devosi kepada Bunda Maria adalah perbuatan bakti didorong oleh kasih, didorong oleh cinta kepada Bunda Maria. Nah, devosi ini dilakukan khusus kepada Bunda Maria dengan satu istilah juga yang khusus. Jadi devosi ini disebut devosi kepada Bunda Maria disebut sebagai hiperdulia atau penghormatan khusus. Mengapa disebut sebagai hiperdulia atau devosi hiperdulia atau bakti dengan penghormatan khusus? Karena memang Bunda Maria memiliki tempat istimewa, tempat khusus di dalam tindakan penyelamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Bunda Maria adalah sosok satu-satunya atau pribadi satu-satunya yang diundang oleh Allah melalui malaikat Gabriel untuk mengambil bagian secara istimewa dan khusus di dalam rencana penyelamatan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ia diundang, ia diminta untuk menerima
karunia Allah dengan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Maka menjadi sangat wajar kalau gereja kita umat beriman memberikan penghormatan khusus kepada pribadi Bunda Maria ini. Apa saja bentuk-bentuk dari devosi kepada Bunda Maria itu? Mari kita lihat satu persatu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa bentuk devosi kepada Bunda Maria. Yang pertama adalah apa yang kita lakukan setiap hari yang disebut sebagai doa Angelus atau Angelus Domini atau doa malaikat Tuhan. Ini adalah bentuk devosi atau perbuatan bakti kepada Bunda Maria yang populer sekali di dalam gereja Katolik. Dan ini kita lakukan setiap hari, bahkan kita lakukan itu 3 kali dalam satu hari. Kapan awal atau munculnya praktek devosi ini dalam gereja di tengah-tengah umat beriman dalam gereja Katolik? Ini sebenarnya dimulai pada tahun 1318 di Keuskupan Parma di Italia. Pada waktu itu umat Katolik di Keuskupan Parma diminta untuk berdoa 3 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria untuk memohonkan perdamaian. Maka diperintahkan oleh Uskup Parma waktu itu pada tahun itu supaya umat Katolik di Keuskupan Parma itu berdoa setiap hari, berdoa 3 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria. Dan supaya umat tahu kapan mendoakannya, maka setiap jam itu dibunyikan lonceng. Maka waktu itu disebut Campanella della Pace kalau dalam bahasa Italia, atau Bell of Peace, lonceng perdamaian. Nah, itu dibunyikan untuk menandakan atau memberi tanda kepada umat untuk berdoa 3 kali Bapa Kami dan 3 kali Salam Maria yang diperuntukkan untuk memohon perdamaian itu. Itu cikal bakal dari doa Angelus Domini ini. Lalu kemudian perlahan-lahan praktek ini berkembang di dalam gereja Katolik dan meluas menjadi praktek yang bukan hanya terjadi di satu keuskupan, tetapi beberapa keuskupan demikian berkembang dan menyebar ke seluruh dunia dan menjadi praktek yang dilakukan sebagai salah satu bentuk devosi kepada Bunda Maria oleh umat Katolik di seluruh dunia. Nah, doa yang semula merupakan doa untuk memohon perdamaian itu kemudian berkembang menjadi doa untuk merenungkan misteri keselamatan. Doa Angelus kemudian berkembang menjadi praktek di mana umat Katolik mempersatukan hidup mereka dengan misteri hidup Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan hidup Bunda Maria sebagai pribadi yang diundang secara istimewa dan secara khusus mengambil bagian dalam rencana penyelamatan Allah yang dikerjakan, yang dilaksanakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka oleh perkembangan lanjut ini, kita kemudian mendapati bahwa doa devosi ini, doa Angelus Domini ini dilaksanakan 3 kali. Satu pada jam 6 pagi, jam 12 siang, lalu pada jam 6 sore. Pada pagi hari, ketika lonceng jam 6 pagi dibunyikan, lalu kemudian umat mendoakan doa Angelus ini, itu umat diundang untuk mengarahkan diri kepada misteri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya apa? Hidup kita dimulai, hidup kita sebagai orang-orang yang diselamatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus itu justru dimulai karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di awal kehidupan kita di pagi hari, kita melaksanakan doa Angelus ini, doa Angelus Domini, untuk menyatukan kesadaran kita bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam misteri keselamatan karena kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka pada jam 6 pagi itu dilakukan doa Angelus Domini itu. Lalu kemudian pada siang hari, doa Angelus dilakukan dengan mengarahkan hati dan kesadaran kita kepada misteri wafat
Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita tahu dalam kitab suci bahwa Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, lalu kemudian mulai jam 12 siang, lalu kemudian matahari menjadi gelap, lalu kemudian pada jam 3 baru Yesus wafat disalib. Maka pada jam 12 itu kita diajak untuk menyatukan hidup kita dengan misteri dari wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu nanti pada jam 6 sore kita melaksanakan doa Angelus lagi untuk merenungkan atau menyatukan kesadaran hidup kita, menyatukan hidup kita dengan misteri hidup Kristus, misteri penebusan kita oleh Kristus dengan merenungkan penjelmaan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia. Maka untuk hal ini, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita sekalian untuk bertekun mendoakan doa Angelus setiap hari untuk mengingatkan kepada kita, untuk membuat kita selalu sadar bahwa memang kita hidup dalam misteri keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai dari pagi hari kita merenungkan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, awal dari kehidupan kita. Di tengah hari kita merenungkan dan menyatukan diri kita dengan misteri dari wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada sore hari kita merenungkan bahwa hidup kita menjadi orang-orang yang diselamatkan karena penjelmaan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para putra-putri Bunda Maria yang saya kasihi di dalam Tuhan. Berikutnya kita bicara tentang salah satu bentuk devosi lain kepada Bunda Maria. Selain tadi doa Angelus Domini atau doa Angelus, ada bentuk devosi lainnya kepada Bunda Maria. Devosi itu adalah devosi yang disebut medali ajaib. Devosi medali ajaib ini adalah devosi yang diperkenalkan oleh Suster Katarina dari Le Bourget, dari Prancis. Dalam penampakan Bunda Maria kepada Santa Katarina pada tanggal 18 Juli tahun 1830, Bunda Maria berpesan kepada Santa Katarina dari Le Bourget ini, yang adalah seorang biarawati, seorang suster, anggota dari Tarekat Putri Kasih, untuk membuat medali yang dipakai oleh umat beriman. Dan di medali itu tertulis, hendaknya ditulis, dan Bunda Maria menampakkan kepada Santa Katarina tulisan yang dalam bahasa Perancis, yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berbunyi, "O Maria yang diciptakan tanpa noda, doakanlah kami yang meminta bantuanmu." Nah, kalau saudara-saudari mempunyai medali ajaib dari Santa Katarina ini, bentuknya adalah di situ ada hati kudus Yesus di salah satu sisi, dan di satu sisinya adalah hati kudus Bunda Maria. Lalu ada tulisan M, lalu di bawah M itu ada palang. Ada palang di bawah kaki M itu, yang merupakan salib, bentuk salib. Jadi salib itu bergantung di bawah kaki huruf M itu. Nah, seperti yang saya katakan bahwa devosi ini diperkenalkan oleh Santa Katarina dari Le Bourget itu, yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengenakan medali ini atau memakai medali ini, ketika mereka berdoa, mereka akan menerima karunia-karunia besar dalam hidup mereka. Apalagi kalau medali ini dikalungkan. Namun saudara-saudari yang terkasih, satu hal yang mau saya sampaikan segera ialah bahwa walaupun dikatakan bahwa ini medali ajaib, tetapi ini bukan soal medalinya. Tetapi seperti yang tadi saya katakan bahwa pada medali itu ada tulisan. Tulisan yang mengatakan, "Oh Bunda Maria yang diciptakan tanpa noda, doakanlah kami yang meminta bantuanmu." Nah, medali ini mau mengungkapkan bahwa atau mau memberi petanda kepada kita atau menandai kita yang selalu menaruh harapan kita dengan berdoa kepada Bunda Maria. Nah,
Kita berdoa kepada Bunda Maria untuk menerima karunia-karunia yang kita perlukan dalam hidup kita, teristimewa karunia-karunia besar yang penting yang kita perlukan, yang mau kita doakan dengan memohon pertolongan doa Bunda Maria. Jadi bukan medalinya yang ajaib, tetapi medali ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita dapat berdoa kepada Bunda Maria yang dilahirkan tanpa noda itu untuk dapat mendoakan kita untuk memperoleh karunia-karunia besar yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Itu hal yang perlu saya sampaikan sebagai catatan, supaya kita jangan berpikir bahwa cukup kita menggunakan medali ini, lalu kemudian terjadilah kita menerima karunia-karunia yang diperlukan. Tetapi medali ini adalah alat yang mau mengingatkan kepada kita bahwa kita dapat selalu berharap dan memohon pertolongan doa Bunda Maria, seperti yang Bunda Maria sendiri perlihatkan kepada Santa Katarina dari Lebourd itu, bahwa dia yang terkandung tanpa noda dapat menolong kita dengan doa-doanya untuk memperoleh karunia-karunia yang kita perlukan. Dan berikutnya, saudara-saudari yang terkasih, bentuk devosi kepada Bunda Maria yang selanjutnya adalah doa novena Salam Maria. Nah, doa novena Salam Maria ini, novena itu berasal dari bahasa Latin novem. Novem artinya 9. Jadi ini adalah doa yang didoakan sebanyak 9 kali. Nah, pertanyaannya adalah 9 kali itu 9 kali apa? Kalau kita melakukannya mengikuti hari, maka kita melakukannya 9 hari berturut-turut. Dan bisa kelipatannya. Jadi 9 hari berturut-turut dan 9 kali. 9 kali 9 hari. Dan seterusnya begitu. Atau kalau kita melakukannya setiap minggu, maka kita melakukannya 9 minggu, 9 kali minggu. Jadi tergantung kita membuatnya pada hari apa dalam minggu ini, minggu berikut kita lakukan lagi, minggu berikut kita lakukan lagi selama 9 minggu. Gitu. Atau kita melakukan setiap bulan, maka kita melakukannya juga selama 9 bulan. Gitu. Jadi intinya bahwa kita melakukannya didoakan secara berturut-turut sebanyak 9 kali. Rujukannya apa? Bisa hari, bisa minggu, bisa bulan. Ada pertanyaan yang sering saya dengar dari umat, apakah kita harus melakukannya pada jam yang sama? Baik kalau dilakukan pada jam yang sama, tapi tidak harus pada jam yang sama. Kalau kita melakukan pada jam yang sama itu menunjukkan bahwa kita memang sungguh-sungguh berdisiplin, nah, itu baik. Tapi kalau kita tidak dapat melakukannya tepat pada jam yang sama, tetapi tetap melakukannya seperti yang kita rencanakan, entah setiap hari, entah setiap minggu, entah setiap bulan, maka tetap baik dilakukan. Dan itu tidak mengurangi apa-apa di dalam doa novena kita. Doa novena ini kenapa dilakukan dalam ketekunan yang ditandai dengan dilakukan secara berturut-turut minimal sebanyak 9 kali atau 9 hari. Itu untuk menunjukkan bahwa doa novena dibuat terutama untuk memperoleh rahmat khusus. Jadi doa novena ini sebenarnya dilakukan dalam ketekunan khusus karena kita memerlukan rahmat khusus. Nah, rahmat khusus apa yang diperlukan? Misalnya kita memerlukan mendoakan orang atau mendoakan diri kita sendiri untuk sungguh-sungguh dapat bertobat dari dosa yang kita tahu bahwa kita terkurung dalam dosa itu, atau ada orang yang kita mau tolong dengan doa kita untuk memohonkan pertobatannya karena kita tahu bahwa dia terperangkap dan terkurung di dalam dosa berat. Maka kita berdoa novena untuk memohonkan pertobatan bagi orang yang memerlukan pertobatan itu. Atau di dalam situasi di mana kita negara kita atau dunia ini memerlukan perdamaian, kita perlu berdoa novena untuk memohon perdamaian. Atau yang paling lazim, paling sering terjadi adalah orang berdoa novena untuk memohon kesembuhan. Jadi orang berdoa dalam ketekunan khusus memohon kesembuhan dari penyakit. Dan banyak kita tahu bahwa oleh pertolongan doa Bunda Maria yang mendoakan kita melalui novena Salam Maria ini, banyak orang yang menerima karunia-karunia besar ini, termasuk di dalamnya adalah kesembuhan.
Doa novena juga biasanya didoakan khusus bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Ini sangat saya sarankan, ketika keluarga-keluarga terutama perkawinan mengalami kesulitan, jangan berlari dari kesulitan, tetapi justru membawa keluarga untuk berdoa. Karena melalui pertolongan doa Bunda Maria, keluarga-keluarga banyak yang diselamatkan, keluarga-keluarga terutama perkawinan banyak yang ditolong untuk diselamatkan dari ancaman kehancuran. Nah, apa saja bentuk dari novena Salam Maria ini? Ada berbagai bentuknya, tapi ada juga yang kurang dikenal di tengah-tengah umat Katolik karena kurang dipraktekkan, tapi ada yang sangat terkenal karena sangat sering dipraktekkan. Bentuk yang pertama adalah doa novena yang dikandung tanpa noda dosa. Lalu ada doa novena kepada Bunda Maria dari Lourdes. Lalu ada doa novena kepada Bunda Maria penghibur yang baik. Dan yang paling terkenal adalah doa novena 3 kali Salam Maria. Sekarang saya mau berbicara secara agak khusus tentang doa novena 3 Salam Maria ini, karena memang ini novena yang paling populer di dalam gereja Katolik di tengah-tengah umat, dan di paroki-paroki hampir setiap minggu atau paling kurang sebulan sekali kita menerima intensi dari umat yang meminta supaya kita menyampaikan syukur atas terkabulnya apa yang mereka mohonkan melalui pertolongan Bunda Maria dengan melaksanakan novena 3 Salam Maria. Dan memang salah satu unsur penting dalam pelaksanaan novena 3 Salam Maria ini adalah janji kita untuk menyampaikan kepada semakin banyak orang pertolongan Bunda Maria yang kita alami, supaya semakin banyak orang juga semakin mengenal kasih Allah dan pertolongan Bunda Maria bagi mereka. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, anak-anak Bunda Maria yang saya kasihi, doa novena 3 Salam Maria itu diperkenalkan oleh Santa Maktildis. Dia seorang biarawati yang mengalami pengalaman rohani yang sangat mendalam. Santa Maktildis ini, seperti yang Anda doakan kalau Anda berdoa novena 3 Salam Maria, pasti Anda akan menyebut bahwa doa ini diperkenalkan oleh Santa Maktildis. Santa Maktildis ini mengalami dalam hidupnya kecemasan tentang kehidupannya, kecemasan tentang kepastian keselamatannya. Oleh karena itu, ia berdoa kepada Bunda Maria untuk menolongnya pada saat kematiannya. Dan Bunda Maria kemudian menjawab doa dari Santa Maktildis dengan meminta Santa Maktildis untuk berdoa 3 kali Salam Maria setiap hari. Nah, dalam perkembangannya ini kemudian menjadi devosi 3 Salam Maria. Salam Maria yang pertama, kita mendoakan sambil mengenang dan memuliakan daya ilahi yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bunda Maria. Lalu kemudian kita mendoakan Salam Maria yang kedua, kita mengenang dan meluhurkan kebijaksanaan ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada Bunda Maria. Lalu kemudian ketika kita mendoakan Salam Maria yang ketiga, kita mengenang dan mengagungkan cinta ilahi yang dengan cinta ilahi itu Roh Kudus memenuhi diri Bunda Maria. Sehingga doa Salam Maria kita itu benar-benar mengandung keyakinan iman kita akan campur tangan ilahi di dalam diri Bunda Maria, dan itu dapat kita nikmati dengan berdoa memohon pertolongan doa Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria dengan melaksanakan novena 3 Salam Maria ini diperkenalkan oleh Santa Maktildis. Kemudian setelah berkembang dan mendapatkan bentuknya seperti yang kita laksanakan sekarang itu, dipopulerkan oleh 3 orang santo besar dalam gereja, yakni Santo Antonius dari Padua,
lalu kemudian Santo Leonardus dari Porto Maurizio, dan Santo Alfonsus Maria de Liguori. Novena adalah alat bagi kita yang kita peroleh dari kebijaksanaan pengalaman rohani dari para santo santa, dan pengalaman rohani mereka itu juga menolong kita untuk mengerti bahwa untuk bisa berdoa dan menerima karunia yang kita perlukan, kita perlu ketekunan, kita perlu kemauan yang sungguh-sungguh untuk berdoa, kita perlu iman, dan kita perlu disiplin dalam berdoa. Karena memang buahnya datang dari ketekunan, dari disiplin, dan dari iman itu. Dan terakhir, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bentuk dari devosi kepada Bunda Maria yang juga sangat populer di tengah-tengah umat Katolik adalah doa Rosario. Di abad ke-12, doa Rosario sudah menjadi praktek di dalam gereja Katolik. Kemungkinan besar itu jauh lebih awal dari itu. Dulu ada praktek di mana orang memakai bulir-bulir tertentu atau butir-butir tertentu untuk menghitung berapa kali mereka berdoa Bapa Kami atau berdoa Rosario. Nah, doa Rosario ini dibuat dengan menggunakan rangkaian bunga mawar awalnya. Jadi ketika mereka berdoa, mereka menghitung rangkaian bunga mawar yang mereka pergunakan untuk menandai berapa jumlah mereka mengucapkan doa Salam Maria. Sehingga Rosario itu berasal dari bahasa Latin Rosarium yang berarti rangkaian bunga mawar. Jadi itu nama yang datang dari praktek sejarah dalam praktek. Tetapi bukan itu yang paling penting. Bahwa orang berdoa Rosario itu sebagai praktek berdevosi kepada Bunda Maria, itulah yang kemudian berkembang menjadi praktek Rosario seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan sekitar tahun 1600-an atau abad yang ke-16-17, praktek doa Rosario ini menjadi sangat populer di dalam gereja Katolik. Terutama setelah terjadi perang Lepanto, di mana pasukan Katolik turun bertarung dan mereka memenangkan perang di Teluk Lepanto itu persisnya pada tanggal 7 Oktober. Dan itu kemudian meyakinkan umat Katolik bahwa dalam situasi yang sulit kita dapat memohon pertolongan doa Bunda Maria. Maka jangan heran bahwa di dalam sejarah gereja Katolik, situasi-situasi yang berat dan pelik itu selalu diserahkan atau dimohonkan pertolongan doa Bunda Maria dengan berdoa Rosario. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik dari doa Rosario adalah kenapa doa ini sangat berdaya. Mengapa doa ini katakanlah memiliki daya kekuatan yang kuat ketika kita mendoakannya. Sesungguhnya ketika kita berdoa Rosario, kita sedang menyatukan diri kita dengan seluruh misteri hidup Yesus sendiri. Bahkan dikatakan bahwa kita menyatukan diri kita dengan ringkasan misteri tentang hidup Yesus Kristus, hidup Bunda Maria, dan seluruh Injil. Jadi ketika kita berdoa Rosario, kita berdoa sungguh di dalam pusat iman kita sebagai orang Katolik, yang menyatukan diri kita dengan seluruh hidup Yesus, seluruh hidup Bunda Maria, dan seluruh misteri keselamatan yang ditulis di dalam Injil. Nah, maka kita mendapati bahwa di dalam doa Rosario itu ada rangkaian peristiwa. Ada peristiwa gembira, ada peristiwa terang, ada peristiwa sedih, ada peristiwa mulia. Apa itu peristiwa-peristiwa itu? Peristiwa-peristiwa itu adalah merujukkan kita kepada peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus yang di dalamnya ada Bunda Maria yang diceritakan di dalam Injil. Jadi sesungguhnya kita berdoa Rosario itu kita menyatukan diri kita, mengikut sertakan diri kita dengan misteri hidup Yesus dan misteri Bunda Maria dan misteri keselamatan yang diwatakan di dalam Injil. Maka saudara-saudari yang terkasih, doa Rosario menjadi
doa yang penting dan mendapatkan tempat yang penting di dalam gereja. Mulanya memang hanya di gereja barat. Gereja barat artinya gereja Latin, gereja Roma. Lalu kemudian pada tahun 1716, praktek doa rosario ini menyebar dan menjadi praktek di seluruh gereja universal, baik di ritus Latin dan juga di ritus gereja Timur. Dan pada tahun 1831, Paus Leo ke-13 kemudian menetapkan bulan Oktober yang dikhususkan untuk Bunda Maria dan mengajak kita untuk berdoa rosario selama bulan Oktober sebagai bulan rosario. Itulah sejarahnya mengapa bulan Oktober itu menjadi bulan rosario. Bermula dari kesadaran tentang pentingnya doa rosario ini, perkembangannya dalam hidup gereja, sampai akhirnya kemudian Paus Leo yang ke-13 menetapkan dan menjadikan bulan Oktober sebagai bulan rosario dan mengajak kita untuk mengembangkan dan mempraktekkan devosi doa rosario ini secara khusus pada bulan Oktober ini. Maka saudara-saudara yang terkasih, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini tentang devosi kepada Bunda Maria. Semoga dengan mengerti devosi kepada Bunda Maria ini secara benar dan baik, kita juga dapat berdevosi dengan baik dan benar, dan juga devosi kita menghasilkan pertumbuhan iman yang baik, pertumbuhan iman yang semakin dewasa, dan kita sekaligus juga dapat menikmati buah-buah dari pertumbuhan iman yang dewasa, pertumbuhan iman yang semakin baik di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, malah kita mengakhiri pembicaraan kita, perjumpaan kita dalam kesempatan ini dengan menikmati sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Mary Lee. Lagu ini saya ciptakan untuk mengungkapkan perasaan iman kita yang selalu dapat memandang kepada Bunda Maria dengan penuh kepercayaan. Bunda Maria yang amat sangat mengasihi kita, yang selalu memandang kepada kita, yang selalu peduli dengan kita, dan selalu mendoakan kita. Kita selalu dapat datang kepadanya dan berdoa memohon pertolongannya, membawa perjalanan hidup kita, rencana-rencana hidup kita. Bahkan juga kita dapat membawa ke hadapan Bunda Maria kelemahan dan kekurangan kita, serta pengharapan-pengharapan di dalam hidup kita. Lagu ini diaransir dengan sangat baik oleh Samuel Wahului dan juga sangat dibantu oleh dukungan dari anak-anak kita yang sangat baik dan kreatif. Ada Juan, ada Jauh di situ yang ikut mengiringi lagu ini bersama dengan Samuel. Mari kita menikmatinya dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kegembiraan, dan moga-moga semakin hari iman kita semakin bertumbuh dan menjadi lebih dewasa seperti juga iman Bunda Maria. Tuhan memberkati.